Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triovena Rahmawati dan rekan saya Juliana Fariha. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran TGT yang akan kami aplikasikan ke dalam materi teks argumentasi. Sebelum mengetahui apa itu metode TGT, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian metode. Metode secara umum adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada siswa dengan tujuan agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di dalam metode itu terdapat banyak sekali macam-macam metode. Antara lain diskusi kelompok, pembelajaran demonstrasi, pembelajaran eksperimen, resitasi, karya wisata, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis teknologi, dan lain sebagainya. Nah, metode TGT ini masuk dalam metode pembelajaran kooperatif. Apa itu metode TGT? Metode TGT pada mulanya dikembangkan oleh David de Vries dan Kate Edwards tahun 1978 di Universitas Johns Hopkins, yang merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. Metode TGT ini memiliki kesamaan dengan STAD, namun TGT menambahkan dimensi kegembiraan dengan mengganti kuis pada STAD menjadi permainan atau turnamen. Nah, pengertian lain, TGT menurut Krishna adalah model pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok beranggotaan 3-4 orang siswa yang heterogen dalam segi kemampuan, pengetahuan, ras, jenis kelamin. Penggunaan metode ini lebih menekankan pada game dan turnamen akademik. Pada setiap metode tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada metode pembelajaran TGT bagi guru yaitu menambah kreativitas guru, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif, dan tidak terlalu banyak menjelaskan materi, serta pengembangan variasi metode pembelajaran yang menarik. Dan kelebihan pembelajaran TGT bagi siswa yaitu siswa berperan aktif, menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai, membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir, siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pembelajaran karena pada kegiatan permainan berupa turnamen. Untuk kelemahan metode pembelajaran TGT bagi guru yaitu sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Guru harus bisa memilih materi yang sesuai untuk model pembelajaran TGT. Guru juga harus bisa menguasai metode pembelajaran TGT sebelum dilakukannya proses pembelajaran. Kurang efektif jika dalam penerapan metode TGT digunakan untuk kelompok skala besar. Dan guru harus mempersiapkan materi yang lebih banyak dan beragam, karena di dalam model TGT terdapat presentasi oleh guru dan pertanyaan untuk turnamen. Sedangkan kelemahan pembelajaran TGT bagi siswa yaitu masih adanya siswa yang berkemampuan tinggi, kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Yang kedua, siswa yang berkemampuan lebih rendah akan lebih sulit untuk mengikuti proses pembelajaran. Suasana kelas akan menjadi ramai karena adanya games dan turnamen dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, tidak semua siswa antusias dalam permainan dan turnamen saat proses pembelajaran. Di sini kami mengaplikasikan metode pembelajaran TGT ke dalam materi teks argumentasi. Sebelum masuk lebih jauh ke materi teks argumentasi, nah di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa manfaat kita mempelajari teks argumentasi? Terus, mengapa kita harus mempelajari teks argumentasi, dan pernahkah kalian membaca teks argumentasi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mempelajari teks argumentasi lebih dalam lagi. Yang pertama yaitu, apa itu teks argumentasi? Nah, teks argumentasi adalah tulisan yang mendukung atau menolak sebuah opini, pandangan, atau ide. Dan apa tujuan dari teks argumentasi? Tujuan teks argumentasi digunakan untuk menuangkan ide yang didukung oleh data dan fakta yang valid. Dengan demikian, teks argumentasi mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya, struktur teks argumentasi dalam hal ini memiliki 3 struktur. Yang pertama yakni pendahuluan, yang dimana bagian
bagian ini memuat argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar dari sebuah argumentasi. Yang kedua, yakni tubuh argumen, yaitu isi yang disampaikan berfokus kepada usaha untuk membuktikan pendapat atau gagasan yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan. Dan yang ketiga, yakni kesimpulan, yang dimana bagian ini merupakan petunjuk kepada para pembaca bahwa gagasan yang diberikan sesuai dengan kebenaran. Kemudian selanjutnya menurut Harhab, tahun 2022, teks argumentasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berisikan pandangan, pendapat, dan keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, memiliki data faktual yang digunakan untuk meyakinkan para pembaca. Yang ketiga, menguraikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan memberi sebuah analogi. Dan yang terakhir, diakhiri dengan kesimpulan, yakni berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan ulang dalam topik utama. Ide pokok dan ide penjelas dalam teks argumentasi, yaitu ide pokok merupakan sebuah rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau merupakan pikiran utama dari sebuah paragraf. Kemudian ide penjelas berupa uraian atau pengembangan dari ide pokok. Dalam kalimat utama, dalam sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, ide pokok, pikiran pokok, atau ide utama dari sebuah paragraf. Dan selanjutnya, kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan ide pokok dari sebuah kalimat utama. Selanjutnya yakni langkah atau metode pembelajaran TGT. Pada konsepnya, TGT merupakan penggabungan pembelajaran kelompok dengan diskusi serta permainan dan turnamen di dalam kelas. Nah, langkah-langkah dalam pelaksanaan metode pembelajaran TGT yaitu yang pertama, penyajian kelas. Awal pembelajaran, guru melakukan presentasi dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi pokok teks argumentasi. Presentasi yang dilakukan menggunakan media PowerPoint sehingga peserta didik memperhatikan materi yang disampaikan. Yang kedua, yakni belajar dalam kelompok atau tim, yang dimana guru membagi kelas secara heterogen baik dalam kemampuan pengetahuan peserta didik, jenis kelamin, etnik, dan ras. Dalam kelompok ini biasanya terdiri dari 5-6 orang, yang fungsi dibuat kelompok ini adalah mempermudah siswa dalam memahami materi teks argumentasi bersama dengan teman kelompoknya. Yang ketiga, yakni game. Game ini terdiri dari pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan peserta didik terkait teks argumentasi yang diperoleh dari presentasi guru di dalam kelas dan juga dari belajar kelompok tersebut. Nah, di sini guru dapat menggunakan game rolling ball yang dilakukan dengan cara menggelindingkan atau melemparkan bola ke dalam kelas yang berisikan pertanyaan terkait teks argumentasi. Yang keempat, yakni turnamen, di mana masing-masing anggota kelompok memilih perwakilan untuk maju ke depan dan memainkan game rolling ball. Di sini siswa akan mendapatkan kertas berisi pertanyaan yang kemudian dibacakan dengan nyaring perwakilan kelompok agar kelompok yang lain juga mendengar isi dari pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan tersebut dijawab oleh anggota kelompoknya. Namun jika anggota kelompok yang tidak dapat menjawab, maka akan dilempar ke anggota kelompok yang lain, dan kelompok yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat akan mendapatkan skor. Yang terakhir yakni penghargaan kelompok, di mana anggota kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan berarti memiliki skor tertinggi. Nah, di sini guru mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing kelompok akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Misalnya, kelompok yang mendapatkan julukan super team itu memiliki skor tertinggi, kelompok great team
mendapatkan skor sedang dan kelompok good team mendapatkan skor terendah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai metode TGT dalam aplikasinya materi teks argumentasi. Sekian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.